Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan keberkahan dan kesehatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pencerahan Jumat kali ini saya akan membawakan tema terkait dengan demokrasi dan berdemokrasi. Dalam demokrasi yang tentunya kita pahami bersama bahwa demokrasi itu sangat menjunjung tinggi yang namanya etika dan hukum serta kedewasaan dalam bersikap, berpikir dan mengelola kebebasan. Itulah yang dimaknai dengan demokrasi. Dalam dunia politik, kita sebagai masyarakat dapat secara langsung memilih para pemimpin mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan sampai dengan tingkat ke kelurahan ataupun desa. Dan di sini kita tentunya sebagai rakyat dapat menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui media ataupun secara langsung secara langsung ke muka umum. Nah, sayangnya kebebasan dan kesetaraan yang dimaksud dalam ruang demokrasi ini masih dalam ruang formalitas, prosedural dan retorika saja. Itulah yang dirasakan pada saat ini, di mana rakyat secara individu maupun kelompok masih terkadang bersikap atau berperilaku yang belum atau tidak sejalan dengan budaya dari demokrasi itu sendiri, di mana sikap dan perilaku saling menghargai, saling menghormati, menjunjung etika dan ketaatan terhadap hukum itu masih belum menyatu dan tercermin dalam kehidupan kita. Nah, fakta menunjukkan masih banyak yang melakukan tentunya hal-hal yang bersifat radikalisme. Itulah yang kemudian menjadi cerminan bahwa masih belum sehatnya dalam ruang berdemokrasi. Bagaimana tentunya lebih mengedepankan hal-hal yang bisa dianggap sebagai ekspresi dari mulai merusak, menghancurkan, dan bahkan bersikap anarkis. Itulah yang kemudian menjadi cerminan yang di luar dari budaya demokrasi itu sendiri. Sementara itu, partai politik yang menjadi tiang dari demokrasi sendiri masih belum juga mampu membangun budaya demokrasi itu sendiri, di mana masih ada budaya-budaya dari partai politik atau politisi yang kemudian mempelopori berbudaya demokrasi yang salah, di mana kekuasaan tanpa batasan itu yang menjadi hal yang salah dalam ruang demokrasi, sehingga mewujudkan pikiran-pikiran dari rakyat yang merasa terhianati, terzolimi, dan dibohongi oleh kekuasaan itu sendiri. Karena itu sebetulnya dalam ruang demokrasi ini adalah menjadi alat untuk apa? Alat untuk membatasi kekuasaan yang harus ada melalui mekanisme kontrol dari kekuasaan itu sendiri. Hadirin sahabat Bawaslu yang dimuliakan Allah, demokrasi dalam pelaksanaannya memang memiliki kewenangan, memiliki kelemahan. Kelemahan demokrasi itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh PSP Di Palma dalam bukunya To the Craft of Democracy dari tahun 1990, itu terletak pada kekuatannya, di mana yang dimaknai kekuatan demokrasi itu adalah menempatkan kebebasan dan kesetaraan individu. Tetapi hal ini seringkali oleh kita sebagai individu yang tentunya tidak menyadari ketika semua ekspresi kebebasan yang bakal terjadi justru malah melahirkan konflik. Demikian juga dengan demokrasi yang hakikatnya tentunya di sini adalah sebagai alat kompromi dari kebebasan yang tentunya harus diatur oleh tatanan hukum.
Namun kadang-kadang cerminan itu tidak terwujud ketika kita mengekspresikannya berlebihan, sehingga jalur hukum pun itu kemudian dilabrak hanya demi kemudian kita mengekspresikan kebebasan itu sendiri. Sahabat-sahabat Bawaslu, selain itu peran pemuda di sini tentunya sangat berperan penting dan dominan dalam membangun karakter budaya demokrasi yang sehat, di mana kebebasan tetapi kemudian masih dalam ruang koridor hukum, ada aturan yang membatasinya sehingga tidak kemudian secara menghartikan kebebasan itu secara bebas tanpa arah. Nah, karena itu marilah kita sama-sama tentunya membangun demokrasi ini mulai dari sejak dini. Pemuda tentunya di sini menjadi alat yang dapat menjadi penggerak awal kaitan dengan bagaimana berbudaya demokrasi yang cerdas, bagaimana berbudaya demokrasi yang baik, yang beretika dan berjalan sesuai dengan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam pencerahan kali ini. Semoga saja dapat memberikan dan berbagi ilmu untuk sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.